Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Robi. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai apa itu read aloud. Read aloud atau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut sebagai membacakan nyaring. Menurut Jim Trelease dalam bukunya yang berjudul The Read Aloud Handbook, membacakan nyaring atau read aloud adalah aktivitas sederhana di mana kita menyisihkan waktu untuk membacakan cerita secara terus-menerus yang berdampak membuat biasa mendengar atau kita bisa sebut listening level mau membaca dan akhirnya bisa membaca atau bisa kita sebut dengan independent reading. Dalam bukunya, Jim Trelease mengatakan, "How can you speak, read, or write the word if you've never heard the word?" Atau dalam bahasa Indonesia yang artinya, bagaimana kamu bisa berbicara, membaca, atau menulis sebuah kata jika kamu tidak pernah mendengar kata itu. Melalui read aloud, anak-anak akan mendengarkan dan belajar banyak vocabulary baru dari mendengarkan cerita yang dibacakan. Lalu bagaimana dengan manfaat read aloud? Read aloud memiliki 4 manfaat. Yang pertama, manfaat neurologis, manfaat pendidikan, manfaat psikologis, dan manfaat sosial. Manfaat neurologis. Saat lahir, bayi yang sehat lahir dengan sekitar 200 miliar sel otak atau neuron aktif. Rangsangan yang tepat masing-masing sel otak, hal ini mampu menumbuhkan hingga 20.000 dendrit atau cabang berbeda dan sinapsis atau koneksi di antara mereka yang menyimpan informasi tambahan. Hubungan yang ada di sel-sel otak diperkuat dan tautan baru terbentuk. Membacakan nyaring akan menanamkan kecintaan seumur hidup dalam membaca, serta memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap seluruh fungsi dan perkembangan otak. Lalu bagaimana dengan manfaat read aloud dalam pendidikan? Manfaat read aloud dalam pendidikan memberikan contoh cara membaca yang baik, benar, lancar, fasih, dan bermakna. Menambah pengetahuan, menambah dan memperluas kosakata mereka, mengembangkan keterampilan bahasa lisan, meningkatkan rentang perhatian dan konsentrasi yang lebih baik, mengenali struktur kalimat, love books, and enjoy learning. Manfaat read aloud dalam psikologis. Memicu rasa ingin tahu, memicu kreativitas, mengembangkan imajinasi anak, memilih duduk untuk membaca buku, bonding, anak memiliki keunggulan tersendiri atas teman-temannya, memiliki teknik pemecahan masalah, dan fun. Anak yang dibacakan nyaring akan tumbuh dalam kepercayaan diri dan kemandirian, memiliki kenangan indah mengenai kegiatan membaca, mengajari anak Anda sedikit membaca setiap hari dengan santai, menumbuhkan kecintaan pada kegiatan membaca yang menyenangkan. Lalu, manfaat read aloud dalam hal sosiologis. Dalam hal ini, anak siap belajar membaca, meningkatkan kepercayaan diri, status sosial di antara teman-teman sebaya, serta citra diri, memiliki kesadaran sosial, serta adaptif. Bonus membacakan nyaring. Dalam hal ini, membacakan nyaring akan membangun kedekatan antara orang tua dan anak, guru dan siswa, serta menumbuhkan rasa teladan membaca. Kapan memulai membacakan nyaring? Membacakan nyaring kepada anak dapat dilakukan sedini mungkin. Menurut Maria Montessori, the most important period of life is not the age of university studies, but the first one, the period from birth to age of 6. Jadi, menurut Maria Montessori, periode terpenting dalam hidup adalah bukan di masa saat belajar di universitas, melainkan di periode saat baru lahir hingga umur
6 tahun. Berapa lama kita membacakan nyaring? Membacakan nyaring kepada anak dapat kita lakukan 10 hingga 15 menit secara teratur setiap hari. Dalam membacakan nyaring, pilihlah buku-buku yang sesuai dengan tahapan anak. Buku-buku yang menarik, bergambar, colorful, dan sedikit tulisan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai read aloud. Semoga penjelasan tersebut dapat menambah pengetahuan Anda mengenai read aloud atau membacakan nyaring. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Thank you and see you later. Have a nice day.